Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indah Fatika. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penguatan argumen instrumen tentang gangguan perilaku dan hambatan belajar yang telah saya dapati dari referensi lainnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gangguan perilaku. Adapun terdapat 3 aspek di dalam gangguan perilaku, yaitu sosial, internal, dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Adapun yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aspek sosial. Nilai 2021 menyatakan bahwa perilaku adaptif ialah sebagai kapasitas kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan perkembangan dan sosial dari lingkungan sekitarnya. Adapun hal-hal yang dapat diukur dari keberhasilan pada kemampuannya yaitu membantu diri sendiri, perkembangan fisik, kemampuan komunikasi, kemampuan personal dan sosial, perawatan diri, kemampuan menjadi seorang konsumen, kemampuan domestik, dan orientasi komunitas, yaitu tentang perilaku adaptif eksternal, meliputi impulsif. Impulsif yaitu bertindak tanpa memikirkan terlebih dahulu. Temper tantrum yaitu amarah yang meledak, sengaja tidak patuh dan menentang orang lain, mengejek, merusak, mengganggu, tidak mengerti atau tidak peka terhadap orang lain, berbohong, menipu atau mencuri, agresif secara fisik, misalnya memukul, menendang, dan menggigit, keras kepala atau cemberut, mengatakan atau mengajukan pertanyaan yang memalukan di depan umum, berperilaku tidak sesuai dengan yang orang lain inginkan. Adapun yang ketiga yaitu tentang perilaku externalizing, yaitu mencakup ketergantungan, menghindari orang lain dan lebih senang menyendiri, mengalami kesulitan makan, mengalami kesulitan tidur, menolak pergi sekolah atau bekerja karena takut, perasaan akan ditolak atau dikucilkan, terlalu cemas, mudah menangis, mudah tertawa, minimnya kontak mata, sedih tanpa hal-hal yang gak jelas, menghindari untuk berinteraksi sosial, kurang bertenaga atau kurang berminat dalam hidup. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan belajar. Di dalam hambatan belajar terdapat 4 aspek, yaitu membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek membaca. Asmarani 2022 menyatakan dari pernyataan Samnia 2016 ada 2 aspek penting dalam bacaan, yaitu keterampilan mekanik dan keterampilan pemahaman. Adapun keterampilan mekanik yaitu pengenalan bentuk huruf, pengenalan kosakata, pengenalan ejaan dan suara. Adapun dalam keterampilan pemahaman ada memahami makna sederhana, memahami makna peringkat, atau kecepatan membaca. Yang kedua yaitu ada aspek menyimak. Munte 2023 menyatakan menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicaraan melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak memiliki beberapa tahapan yaitu penerimaan, pemahaman, penginterpretasian, pengevaluasian, dan penangkapan. Adapun aspek yang ketiga yaitu berbicara. Menurut Magdalena 2021, tercapainya aktivitas siswa ditunjukkan dengan beberapa aspek, yaitu siswa bersemangat untuk membaca cerita yang dipilihkan oleh guru, siswa memperhatikan contoh guru bercerita, berani bertanya jawab tentang apa yang dicerita, menuliskan unsur-unsur cerita, berlatih cerita dengan kelompoknya, membaca 2-3 kali cerita sehingga siswa mampu memahami karakter setiap tokohnya. Yang keempat yaitu menulis. Agustin 2020, sejalan dengan itu, pembelajaran bahasa Indonesia di SD sudah mengenalkan siswa dengan berbagai jenis-jenis teks seperti berita, puisi, cerpen, dongeng, prosedur, dan pidato. Guru sebagai perencana
dan pelaksana pembelajaran tersebut dituntut untuk meningkatkan potensi peserta didik dalam kepemilikan keterampilan menulis. Hai teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Amlan Putra. Berikut saya ingin menjelaskan hambatan perilaku dan belajar. Berikut ini merupakan hambatan perilaku pada anak. Fakta pada tahun 2021 mengatakan kesulitan belajar selama berproses pembelajaran tampak pada perilaku siswa dalam berproses belajar mengajar seperti cepat bosan, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, malas, mudah lelah. Hayward dan Orlansky tahun 1988 dalam Sunardi 1996 mengatakan seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera maupun kesehatan. Selanjutnya merupakan hambatan belajar pada anak. Lovett 1989 mengatakan pelajaran menulis mencakup 1. Menulis dengan tangan, 2. Mengeja, 3. Menulis ekspresif. Halahan, Kuvan dan Leyot 1985 juga mengatakan menulis dengan tangan disebut juga menulis pemulaan, dan karena menulis terkait erat dengan membaca, maka pembelajaran membaca dan menulis di kelas-kelas permulaan sekolah dasar sering disebut juga pembelajaran membaca dan menulis pemulaan. Menurut Wulandari dan Marlina 2018, menulis adalah kemampuan seseorang Menurut Mawerensa 2022, menulis merupakan suatu proses yang diajari secara berulang-ulang dan secara terus-menerus. Pada permulaan menulis, pembelajaran dilakukan kepada setiap peserta didik, dilatih untuk menulis mirip dengan melukis, menggambar, yang apabila dirangkai bisa bermaksa. Ketika anak sulit dalam melakukan keterampilan menulis, maka guru mampu mengakses kemampuan anak untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Metode terbaik yang dapat dilakukan guru yaitu dengan cara pendekatan terhadap anak tersebut, yaitu guru dapat mengamati anak ketika ia membuat atau melakukan bentuk-bentuk angka maupun huruf.